Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 MN19L yang beranggotakan 6 orang. Ada saya sendiri, Maria Stefani, kemudian ada Pupu, Sanggita, Lina, Marsha, dan Devi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zenita Apriani selaku dosen pengampu psikologi bisnis dan kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan suatu pembahasan yaitu subsistem kompensasi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Kemudian yang kedua ada fungsi. Menurut Martoyo, fungsi kompensasi adalah yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif, dan yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada tujuan kompensasi. Menurut Martoyo, yang pertama, tujuan kompensasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. Kemudian mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Selanjutnya menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Dan yang terakhir menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya. Selanjutnya menurut Davis dan Werther, mendapatkan karyawan yang cakap atau kompeten, mempertahankan karyawan yang sudah ada, menjamin terciptanya keadilan, memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan, kemudian mengendalikan biaya mengikuti peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku, dan yang terakhir menumbuhkan saling pengertian, membantu menciptakan efisiensi administrasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupu Nopit. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tujuan kompensasi. Di sini ada menurut ahli yaitu Caskio menjelaskan bahwa keadilan internal atau internal equity artinya jika dipandang dari nilai relatif setiap jabatan terhadap sebuah organisasi, apakah tingkat pembayarannya adil? Keadilan eksternal atau external equity artinya apakah gaji atau upah yang dibayarkan oleh sebuah organisasi adil jika dibandingkan dengan tingkat upah yang dibayarkan organisasi sejenisnya. Keadilan individual atau individual equity artinya apakah imbalan yang diterima oleh seseorang adil jika dibandingkan dengan imbalan yang diterima oleh orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau sejenis. Selanjutnya yaitu ada penentuan kompensasi. Yang pertama ada harga atau nilai pekerjaan, yang kedua yaitu sistem kompensasi yang diterapkan, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan analisis jabatan atau pekerjaan, yang kedua yaitu melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Tardiana ingin melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan. Materi yang saya sampaikan adalah sistem kompensasi. Sistem kompensasi dibagi menjadi 3, yaitu sistem prestasi, sistem kontrak atau borongan, selanjutnya sistem waktu. Sistem prestasi adalah upah menurut prestasi kerja, sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Cara ini dapat mendorong karyawan kurang produktif menjadi lebih produktif. Contoh kompensasi sistem hasil yaitu per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Selanjutnya sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Selanjutnya sistem waktu. Besarnya kompensasi
dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Kekurangan dan kelebihannya sistem waktu. Dari kelemahannya yaitu pertama, mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitas atau di atas rata-rata. Tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Kurang mengakui adanya prestasi kerja, dan kelebihannya dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dalam pemberian kompensasi terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama, faktor internal organisasi, kedua, faktor pribadi karyawan yang bersangkutan, ketiga, faktor eksternal pegawai organisasi. Untuk faktor internal organisasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dana organisasi, kedua ada serikat pekerja. Kemudian faktor pribadi karyawan terdiri dari produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, serta jenis dan sifat pekerjaan. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu terdiri dari penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, dan kondisi perekonomian nasional. Kemudian ada jenis-jenis kompensasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada pengupahan insentif. Pengupahan insentif itu merupakan kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitasnya. Insentif itu merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap yaitu sebagai kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan organisasi yang baru-baru ini diperhitungkan. Kemudian ada kompensasi keamanan atau kesehatan, yaitu merupakan keadaan karyawan yang bebas dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lina Nur Mutiara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang pertama yaitu ada insentif. Insentif memberikan upah atau gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerja sehingga bisa jadi 2 orang yang memiliki jabatan sama akan menerima upah yang berbeda. Karena prestasinya berbeda, meskipun gaji pokoknya atau dasarnya sama, perbedaan tersebut merupakan tambahan upah atau bonus karena adanya kelebihan prestasi yang membedakan satu pegawai dengan pegawai lainnya. Yang kedua, kompensasi pelengkap. Pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sehingga anggota organisasi dalam jangka panjang. Jika upah dan gaji merupakan kompensasi langsung karena berkaitan dengan prestasi kerja, maka kompensasi pelengkap merupakan kompensasi tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja, meliputi tunjangan antara lain berbentuk pensiun, tunjangan kesehatan, pesangon, angsuran kecelakaan kerja. Adapun pelayanan yaitu meliputi majalah, sarana olahraga, pelayanan hari raya, dan program sosial lainnya. Ketiga, keamanan serta kesehatan karyawan. Pembinaan kesehatan karyawan atau anggota organisasi merupakan suatu bentuk kompensasi non-finansial yang sangat penting dalam organisasi. Keadaan aman dan sehat
seorang karyawan atau anggota organisasi tercermin dalam sikap individual dan aktivitas organisasi karyawan yang bersangkutan. Hal ini penting sekali, terutama bagi bagian-bagian organisasi yang memiliki resiko kecelakaan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggita Priyanka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan, yaitu jenis-jenis kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang dikemukakan oleh Davis and Werder serta Mandi Enoy. Untuk Davis and Werder mengelompokkan kompensasi ke dalam dua bentuk umum, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Pertama, kompensasi langsung terdiri atas gaji dan upah pokok, kemudian insentif serta bagi hasil. Yang kedua, kompensasi tidak langsung yang berbentuk program kesejahteraan dan pelayanan. Terdiri dari dua kelompok, yaitu yang disediakan secara sukarela oleh perusahaan atau majikan, kemudian yang diwajibkan oleh hukum peraturan. Materi selanjutnya yang dikemukakan oleh Mandi Enoy membagi kompensasi ke dalam kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial terdiri dari kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung atau benefit. Untuk kompensasi finansial langsung, yaitu pembayaran yang diterima oleh seseorang dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Untuk kompensasi finansial tidak langsung, yaitu semua bentuk balas jasa finansial yang tidak termasuk ke dalam kompensasi finansial langsung, seperti tunjangan-tunjangan, asuransi, bantuan sosial karyawan, dan lain sebagainya. Untuk kompensasi non-finansial, yaitu mencakup berbagai bentuk kepuasan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau yang berupa lingkungan psikologis dan atau lingkungan fisik tempat seseorang bekerja, yang berasal dari kepuasan pekerjaan orang tersebut, antara lain berupa tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, dan peluang yang mengembangkan diri. Contoh yaitu kepuasan yang berasal dari lingkungan kerja. Contohnya adalah rekan kerja yang menyenangkan, atasan yang kompeten, kondisi kerja yang nyaman, dan penyediaan kafetaria. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.